Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis episode yang ke-22. Di episode sebelumnya, si Ayan sudah mulai menjalankan perannya sebagai pemilik toko senjata. Dan di episode kali ini, Choguang berhasil menyediakan peralatan dasar buat si Ayan. Dan di sisi lain, tim Mega Banteng berhasil meringkus Yuhu, kakaknya si Loli, dan membawanya pulang ke shelter. Gimana keseruannya? Nggak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, si Ayan heran. Bisa-bisanya Choguang menyuruhnya bikin peluru dan senjata pakai tangan kosong. Nggak bisa ya? Tanya Choguang tanpa dosa. Sampai kiamat pun ya jelas nggak bakal bisa. Buat bikin senjata itu harus pakai mesin bubut listrik. Minimal Choguang harus punya meja kerja lengkap beserta peralatan manualnya. Para tentara bayaran memang bisa merakit bahkan membuat senjata dan peluru. Namun mereka menggunakan peralatan, bukan dengan tangan kosong. Emangnya penyihir? Si Ayan sendiri biasanya menyewa meja kerja yang dilengkapi dengan mesin bubut sederhana, lalu ia membuat sendiri barang apa yang dia butuhkan. Si Ayan bisa membuat senjata dan peluru sendiri. Meskipun tidak menggunakan mesin pemrosesan otomatis berteknologi tinggi, tidak sulit untuk membuat senjata sederhana dan peluru dengan menggunakan mesin bubut listrik yang harganya cukup terjangkau. Tapi di depannya sekarang ini hanyalah meja kerja kosong tanpa peralatan apapun. Lupakan mesin bubutnya, bahkan di ruangan ini nggak ada listriknya sama sekali. Bahkan peralatan manual seperti obeng dan kawan-kawannya saja juga tidak ada. Bagaimana bisa si Ayan membuatkan Choguang peluru, bahkan senjata dengan kondisi meja kerja yang mengenaskan seperti ini? Gak pakai lama, Choguang langsung bertanya peralatan manual apa saja yang si Ayan butuhkan untuk bisa mulai bekerja. Choguang langsung mengeluarkan buku catatan dan menyuruh si Ayan menulis apa yang dia butuhkan disertai gambar sketsa sederhana yang detail tentang bentuknya. Choguang akan menyuruh playernya untuk mencari dan membuat peralatan tersebut. Kalau nggak bisa, Choguang akan cari cara untuk membelinya meskipun harus ngutang ke pinjol. Jadi dia menyuruh si Ayan supaya tidak lupa untuk mencantumkan estimasi harga barangnya. Si Ayan membutuhkan alat pemutar, pengebor dan mata bornya, pisau freeze, palu, obeng, dan juga tang. Itu adalah peralatan dasarnya. Si Ayan juga menambahkan beberapa alat lagi. Si Ayan menggambar sketsa dari alat-alatnya dan juga tak lupa mencantumkan estimasi harganya. Lalu Choguang mengingatkan supaya menggambarnya sedetail mungkin, siapa tahu Bang WC atau player yang lain bisa membuatkan alat itu buat si Ayan. Tak lama kemudian, si Ayan mengembalikan kembali buku catatan tersebut ke Choguang. Untuk jaga-jaga, Choguang akan menulis nama peralatan yang ditulis sama si Ayan. Setelah itu, Choguang pergi ke gudang peralatan menemui si Amir. Choguang memberikan buku catatan peralatan si Ayan kepada Amir dan bilang kalau dirinya membutuhkan alat-alat yang ada di dalam buku catatan ini. Kalau ada player yang datang ke gudang, Amir harus memberitahu mereka untuk mencari atau membuat peralatan yang sudah tercantum di dalam buku tersebut. Choguang juga menyuruh Amir supaya menyalin gambar-gambar tersebut dan menempelkannya ke pintu masuk dan ke tempat pembuatan baja. Lalu Amir langsung melihat alat apa saja yang tercantum di dalamnya.
Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat salah satu alat di buku catatan tersebut. Itu adalah misi untuk membuat atau menemukan alat pemutar. Hadiahnya tidak main-main, yaitu 10 koin perak dan 100 poin kontribusi. Hadiah ini setara dengan gaji UMR pembuatan semen dalam sehari. Yang membuat Amir senang, misi ini tidak hanya satu, melainkan ada juga untuk bor, pisau fresh, dan lain-lain. Meskipun di misi tertulis untuk mencari dan membuat, Coguang tidak berharap banyak kalau playernya bisa menemukan alat-alat tersebut di Wasteland. Yang sebenarnya Coguang harapkan adalah player-player hebatnya mampu menyelesaikan masalah ini dengan alat dan bahan-bahan yang terbatas. Sekarang jumlah player yang Coguang rekrut sudah berjumlah 50 orang. Di antara mereka semua selalu ada 1 atau 2 orang player yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Singkat cerita, 2 hari sudah berlalu. Kinerja para player benar-benar tidak mengecewakannya. 2 orang yaitu Bang Jamur dan Bang Rikol hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk membuat peralatan yang dibutuhkan sama si Ayan. Alat-alat yang berhasil dibuat yaitu alat pemutar, alat bor, dan pisau fresh. Meskipun semuanya dibuat dengan metode tradisional, kualitasnya masih tetap bisa diandalkan. Selain itu, mereka berdua juga berhasil membuat 1 set kaliper yang dimodifikasi dari sekrup, batang baja, dan bekas roda gigi. 1 sisi kaliper terhubung ke kerekan dengan poros penggerak dan pegangan. Meskipun efisiensinya tidak sebaik mesin bubut listrik, alat ini masih dapat digunakan untuk permesinan presisi pada tingkat milimeter. Sesuai dengan misi yang tercantum, masing-masing dari mereka menerima hadiah sebesar 40 koin perak dan 400 poin kontribusi. Tak lama kemudian, Coguang masuk menemui si Ayan yang 2 hari ini nganggur menunggu di toko senjata. Coguang langsung memberikan alat-alat yang sudah dibuat sama Bang Jamur dan Bang Rikol ke si Ayan. Coguang bertanya apa peralatan ini sudah cukup supaya si Ayan mulai bekerja. Alat yang diberikan Coguang tidak terlalu buruk. Si Ayan bisa membuat peluru dengan alat-alat tersebut. Kemudian si Ayan menjelaskan kalau dia bisa membuat senapan sederhana jika Coguang punya besi seamless. Dia juga bertanya apa Coguang membeli alat-alat tersebut. Coguang menerangkan kalau dia tidak membelinya, namun para player lah yang sudah membuatnya. Sontak si Ayan terkejut mendengar hal itu. Dia nggak percaya kumpulan orang-orang idiot seperti mereka bisa membuat peralatan seperti ini. Apa itu sudah bisa dibandingkan dengan Rockton? Tanya Coguang. Si Ayan menjelaskan jika Rockton itu adalah tempat yang sangat besar. Itu tergantung dengan siapa Coguang membandingkannya. Apalagi di sana juga ada unit tentara tempur yang dipersenjatai dengan mecha lengkap, mirip seperti unit SAM di Uncas Tarel. Militer Rockton memiliki armor mecha kuat, twin jet, drone yang dilengkapi sama AI, kendaraan half track, dan beberapa hal lain yang tidak bisa si Ayan sebutkan satu persatu. Coguang pun heran jika Rockton memang sekuat itu, kenapa tidak menyerang kemari? Hal itu sudah jelas jika mereka tidak tertarik dengan tempat ini. Lagi pula tidak ada yang bagus di Spring City. Singkat cerita, panel berpindah di luar outpost. Jamur, jamure mas, masih segar, baru dipetik dari hutan. Jangan sampai kehabisan masih, teriak Crowy. Setelah beberapa hari tidak kelihatan, Crowy tiba-tiba buka lapak dengan menjual jamur yang susah payah dia kumpulkan. Semua player cowok di sana langsung berkerumun dan penasaran apakah jamur yang dijual Crowy ini beneran bisa dimakan atau tidak. Bang Jamur yang melihat jamur sebanyak ini pun penasaran dengan rasanya. Bang Rikol yang ada di sana juga sama penasarannya. Kemudian Crowy menjelaskan
kalau jamur ini aman untuk dimakan langsung. Dan jika mereka semua cuman mau lihat-lihat saja tapi nggak beli, si Tobrut menyuruh mereka pergi saja. Dan biar semua orang percaya jamurnya aman, Crowley langsung menyantapnya di depan semua orang. Si Tobrut Crowley pun tidak kenapa-napa karena jamur yang ia jual memang bisa dimakan dan tidak beracun. Para player cowok ini langsung membeli jamur yang dijual Crowley, bahkan ada yang sampai memborongnya. Hanya dalam waktu 5 menit, dagangan Crowley ludes semua. Setelah beberapa hari jadi orang miskin, akhirnya Crowley punya duit juga. Nyari duit di dunia Wasteland benar-benar sangat melelahkan. Kemudian panel kembali ke toko senjata. Di sana beberapa player mulai berkunjung dan melihat-lihat kondisi toko. Para player ngoceh-ngoceh kagak jelas di depan Xiayan. Ya Tuhan, orang-orang idiot ini ngomong apaan anjir? Batin Xiayan. Lalu dia mengucapkan kalimat dasar yang sudah Cuguang suruh hafalkan. NPC ini ngomongnya template banget. Kayaknya dia goblok, ujar Hilmi. Wajarlah, namanya juga game beta tester. Ada 2 NPC cerdas seperti administrator sama Little Seven aja udah hebat, balas si Fajar. Terus beberapa player melihat senapan laras besi kaliber 5 mm yang kualitasnya rendah dijual seharga 100 koin perak. Apaan nih? Senjata sampah kayak gini harganya 100 koin perak, ujar Raihan dan kawan-kawannya. Untuk sekarang, player tidak akan sanggup membelinya. Mereka perlu menabung beberapa hari lagi untuk bisa membeli senapan tersebut. Meskipun Xiayan gak tahu mereka ngomong apaan, Xiayan tetap emosi karena player ini cuma ngebacot doang tapi kagak beli. Malam harinya, para player pun sudah logout semua. Di forum, Flying Mall memposting penyambutan NPC manusia kedua setelah administrator, yaitu Xiayan, pemilik toko senjata. Pada postingan kali ini, dia akan membahas dan membicarakan mengenai NPC baru yang bernama Xiayan ini. Faktanya, NPC ini sudah standby di toko senjata sejak 2 hari yang lalu. Namun toko senjata baru beroperasi hari ini. Toko juga udah menjual senjata senapan laras besi kualitas rendah dengan harga 100 koin perak. Ngomong-ngomong, sketsa gambar ini Flying Mall gambar dengan tangan kosong tanpa bantuan AI. White Horse, Nighten, dan Wisteria memuji gambar dan desain dari Xiayan. Flying Mall curhat dikit kalau sebenarnya dia ingin kuliah jurusan seni rupa. Tapi gara-gara gagal dalam ujian masuk, dia akhirnya ganti jurusan. Kembali ke topik utama, Flying Mall punya saran untuk developer, yaitu tolong beri NPC baru itu ikat pinggang bertabur paku berbentuk Z dengan gaya punk dan kacamata. Lalu ganti pakaiannya dengan celana jeans dan kemeja putih karena cocok dengan rambut merahnya sehingga terlihat jauh lebih keren. Akan tetapi, Quid Smoking dan Maple tidak peduli dengan NPC itu dan minta Flying Mall buat gambar sketsanya administrator. Flying Mall pun heran karena ada anggota grup cowok yang suka desain laki-laki. Jomok kah? Sementara itu, Cuguang mengamati obrolan di forum sambil tersenyum. Setelah melihat saran Flying Mall, Cuguang langsung melihat ke arah Xiayan. Dia sedang menghafal kalimat supaya terlihat lebih natural. Lalu Cuguang merasa jika saran dari Flying Mall untuk mengganti pakaian Xiayan itu cukup masuk akal. Xiayan pun sadar kalau lagi diliatin sama Cuguang. Kenapa? Ada yang salah kah? Tanya Xiayan dengan panik. Cuguang menerangkan kalau dirinya hanya berpikir tentang sudah berapa lama sejak Xiayan terakhir kali ganti baju. Sontak Xiayan langsung panik karena mengira Cuguang mau mengajaknya begituan. Cuguang berusaha menenangkan suasana dengan bilang kalau dia ingin memastikan ukuran tubuh Xiayan. Tapi karena canggung,
Coguang mengurungkan niatnya karena takut dikira cowok cabul. Dia juga baru sadar jika bisa memberikan misi kepada Wisteria untuk mengukur dan membuatkan pakaian yang cocok buat si Ayan. Dan pagi harinya ketika Wisteria login, dirinya langsung menerima misi untuk membuat satu set pakaian untuk pemilik toko senjata dengan hadiah 5-10 koin perak. Lah tumben, pagi-pagi gini udah dapat misi beginian, ujar Wisteria sambil keheranan. Kemudian di pintu masuk sanatorium, Coguang keluar sambil membawa kumpulan player baru gelombang ketiga. Dunia Wasteland membuat mereka semua merasa takjub. Sri yang merupakan salah satu player cewek merasa jika dia sedang berada di dalam dunia mimpi. Dan player cowok di belakangnya sampai nangis, kenapa bisa game yang surrealistis ini masih berada di tahap beta tester. Jika nanti game ini rilis global secara resmi, mereka semua rela menghabiskan semua uang dan waktu mereka demi game Wasteland Online. Coguang yang berperan sebagai administrator mulai memberikan kalimat penyemangat. Majulah para pejuang, ubah dunia ini dengan kedua tanganmu sendiri, ucap Coguang memberi motivasi ke mereka semua. Tak lama kemudian, para pemain lama langsung mencari player baru yang memiliki talent unik. Dan ada player baru yang punya talent tenang dan kalem. Player lama mengira bahwa itu talent ampas yang gak ada gunanya. Di sisi lain, Rizal mencari player tipe strength untuk gabung ke kelompoknya. Dan ada satu newbie yang angkat tangan. Player newbie tipe strength ini bernama Boyan Brick. Dia masih bingung gimana cara main game Wasteland Online yang baik dan benar. Dengan penuh semangat, Rizal menjelaskan jika player tipe strength bertugas untuk menebang kayu dan membawa batu bata. Angkat lenganmu dan mulai bekerja. Tebang 100 pohon dan player akan naik ke level 1. Dengan 7-8 poin strength, player akan menjadi tak terkalahkan di dunia Wasteland saat ini. Terus kalau Boyan Brick ketemu manusia mutan, tinggal ayunkan kapak dan semuanya akan langsung selesai. Kalau aku ketemu musuh begal yang bawa senjata api, bagaimana bang? Ya gampang, terobos saja dengan seluruh kekuatanmu dan semuanya akan langsung selesai. Dan tanpa mereka berdua sadari, Coguang mengamati mereka dari atas bangunan sanatorium. Coguang merasa bangga dengan player-playernya. Kebanyakan dari mereka semua belum ada yang mengecewakan Coguang seperti si Tobrut Crowy. Satu-satunya yang Coguang sayangkan adalah rombongan player gelombang ketiga ini terlalu patuh. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang memperoleh gen khusus varian mutan seperti Bang Kadal. Akan tetapi, Coguang menemukan dua talent khusus yang cukup menarik. Yang pertama ada talent tenang dan kalem. Efeknya meningkatkan ketahanan dasar terhadap kondisi mental negatif hingga 50%. Lalu ditambah dengan pengurangan pengaruh negatif dari aspek mental dengan lebih cepat. Kalau bingung, singkatnya, talent ini memiliki ketahanan terhadap debuff sebesar 50%. Dan ini bakat yang sangat bagus dalam medan pertempuran. Talent kedua adalah Thermal Vision. Talent ini dimiliki oleh player yang bernama Elf King. Efeknya bisa membuat retina player lebih peka terhadap cahaya infrared, sehingga mampu melihat sumber panas di kegelapan dalam jarak tertentu. Namun talent ini tidak berguna jika melawan mutan yang berdarah dingin. Selain kedua talent ini, ada beberapa talent lagi yang membuat Coguang sedikit tertarik. Di antaranya ada intuisi suhu yang efeknya bisa merasakan suhu tanpa melakukan kontak apapun. Lalu ada pembisik tanaman yang efeknya bisa mengetahui status pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga ada pemburu serangga yang efeknya dapat mencium feromon yang dikeluarkan sama serangga. Ketiga talent ini memiliki signifikasi praktis yang terbatas dalam pertempuran. Tapi talent-talent ini dapat memainkan peran penting dalam produksi dan eksplorasi.
Satu hal yang Choguang yakini, para playernya pasti akan menemukan cara bermain yang paling cocok dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah itu, panel berpindah di area apartemen bagian utara Taman Wetland. Ample Time mengingatkan Whitehorse, Nighten, dan Great Gall untuk fokus kepada buruan mereka. Jangan sampai teralihkan oleh hal yang lain. Dengan cepat, Nighten langsung mengaktifkan talent miliknya untuk mendeteksi keberadaan buruan mereka. Nighten pun heran, soalnya dia mendeteksi ada keberadaan lain selain rusa buruannya. Tak lama mencari, Ample Time pun menemukan rusa buruan mereka. Namun terlihat jika terdapat dua anak panah yang tertancap pada tubuh rusa tersebut. Ample Time pun merasa heran karena dia tidak merasa memanah rusa ini di bagian lehernya. Anak panah siapa ini? Kayaknya aku tadi membidik pantatnya deh, ujar Ample Time yang tidak sadar ada yang berdiri di hadapannya. Ternyata orang yang berdiri di hadapan tim Mega Banteng adalah abang keduanya si Loli Xiaoyu yang bernama Yuhu. Mereka berdua saling tatap dan lihat-lihatan. Apa lu? Ya apa? Sontak Whitehorse dan Great Gall langsung mengancam Yuhu dengan tombak batunya. Ample Time dengan bahasa Inggris menyuruh Yuhu menjatuhkan senjata dan menyerah. Sial, orang-orang ini ngomong apaan sih? Karena nggak tahu bahasa Inggris, Yuhu langsung mundur mengambil jarak. Dengan cepat, Yuhu langsung menembakkan anak panahnya ke arah Ample Time. Sontak Ample Time langsung terkejut mendapat serangan dadakan seperti itu. Maksud, untungnya Ample Time bisa menghindar tepat waktu. Kalau enggak, udah pasti game over. Bangsat, tangkap keparat itu, bentak Ample Time. Tim Mega Banteng langsung menyerbu Yuhu dengan penuh amarah. Di belakang, Nighten menyerang Yuhu dengan ketapelnya. Matuk! Kerikil keras tepat mengenai jidat Yuhu. Nighten menyuruh ketiga kawannya untuk segera meringkus si Yuhu, lalu membawanya kembali ke outpost dan melaporkannya ke administrator. Yuhu tidak pasrah. Dia melakukan sedikit perlawanan. Namun pisau belati yang dia gunakan untuk membela diri berhasil dihempaskan sama Ample Time. Melihat celah, Whitehorse langsung menyerang Yuhu dengan menggunakan kekuatan fisiknya yang besar. Alhasil, Whitehorse berhasil meringkus dan membuat Yuhu tidak mampu melawan lagi. Yuhu ternyata cukup kuat, namun Whitehorse masih sedikit lebih kuat. Sambil mengikat Yuhu, Whitehorse bertanya nih orang enaknya diapain. Yang pertama, jelas mengambil persediaannya. Namun sayang sekali, hasil jarahan dari Yuhu tidak sebanyak kalau mereka menjarah begal. Yang mereka temukan cuma anak panah, pisau belati, dan batu keras untuk mengasah benda tajam. Walah, ternyata dia fakir miskin toh, batin Ample Time. Lepaskan aku dasar brengsek, teriak Yuhu pakai bahasa Westland. Dia ini ngomong pakai bahasa apa sih? Yo ndak tahu, katanya saya. Dia pasti lagi mengumpat dan memaki kita. Di sisi lain, Ample Time juga ndak tahu orang ini ngomong apaan. Yang jelas hasil buruan mereka akan bernilai 5 koin perak kalau masih hidup. Dan kalau udah jadi bangkai, harganya turun drastis jadi 5 koin tembaga. Kemudian untuk Yuhu, mereka berempat berniat membawanya ke outpost. Siapa tahu bisa berguna jika membawanya ke administrator. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana nasib Yuhu ketika sampai di outpostnya Choguang? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.